Hai Sobat Siput, kembali lagi di Sipututan ya. Jadi selama beberapa edisi terakhir itu kita nggak masak ya, karena kenapa ya? Kita berpikir kalau di situ itu ada tempat makan yang lumayan enak dan bisa diangkat, kenapa nggak kita ini berbagi lah. Jadi ya nggak melulu-melulu masak. Nah, jadi hari ini itu pas kita ada di kantor, jadi akan ada tamu spesial. Siapa dia? Nanti bisa kalian lihat siapa dia itu. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menyambut dia dengan membuatkan sebuah masakan yang bisa dibilang istimewa ya. Apakah masakan itu? Kita akan masak smoky salmon garlic. Jadi seperti apa smoky salmon garlic itu? Langsung aja kita lihat. Oke sobat, sebelum kita masak harusnya kita cuci tangan dahulu. Oke, tangan kita udah bersih, sekarang kita pakai maskernya. Kita akan mulai dengan memotong-motong beberapa kondimen kita yang ada di sini. Mulai dari jamur dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke jamur yang lebih kecil. Nah, untuk jamur ini nggak kita potong ya, tapi lebih kita potelin begini aja. Jadi dia akan kita pakai utuh-utuh. Jadi langsung begini saja. Oke, jamur tadi sudah, sekarang kita olah brokolinya. Seperti biasa sobat, bagian ini akan kita pakai, yang kita buang ya lebih kurang 1 cm aja, karena ini tuh rasanya enak banget. Bagian yang ini bisa kita buang. Lalu untuk bagian ini akan kita potong panjang-panjang gini. Setelah dipotong panjang-panjang akan kita iris kecil-kecil lagi. Nah, untuk bagian atasnya seperti biasa kita potekin dia aja satu-satu kan. Jadi biar dia utuh-utuh. Oke, lanjut ke paprika. Oke, lanjut ke si kentang. Oke, untuk kentang ini kita nggak perlu kupas, jadi yang penting udah bersih. Lalu kita lanjut ke potong. Kita akan panggang kentang ini dengan salt and pepper. Kulitnya itu bikin penampilan dia akan menjadi lebih menarik. Sekarang hampir semua kondimen sudah terpotong, tinggal cherry tomato. Nah, di trip terakhir itu kita sempat kemana kemarin? Pintu langit. Pintu langit. Di pintu langit itu ada cherry tomato seperti ini. Jadi kita beli dari dia, murah banget. Segini ini 5 ribuan lah. Jadi ini saya pakai 2, jadi ini 10 ribu. Nah, untuk mengolah cherry tomato itu nggak ribet. Jadi bisa dipotong 4, bisa dipotong 2. Tapi yang harus dilepas itu daunnya sini yang harus dilepas. Jadi kita akan potong dia ini jadi 2 ya. Kita akan potong dia pas di tengah sini sobat. Jadi dia akan terbelah 2 begitu saja. Jadi usahain motongnya itu pas di tengah tempat batangnya dia, supaya dia bisa lebih kuat teksturnya. Karena nanti kalau dimasak, ketika kita motong miring, dia kena panas sedikit aja dia bisa jadi benyek. Sambil menunggu proses selanjutnya, kita akan panggang kentangnya dulu. Cara panggang kentangnya itu gampang, jadi tinggal siapkan pan, ratakan dengan olive oil, pastiin minyaknya itu rata. Nggak usah bingung dipanasin nggak dipanasin, nggak perlu. Yang pasti itu kita ambil kentangnya, kita tata dia seperti ini, lalu kita tambahin salt and pepper. Setelah salt and pepper ini masuk, nggak usah bingung kalian manggang lagi, masih kalian balik aja langsung. Jadi langsung dibalik dan kita masukin salt and pepper di sisi yang selanjutnya. Setelah ini semua sudah ready seperti ini, bisa langsung kita panggang. Kita akan mengolah side dish dulu untuk menuju ke main dish. Nah, kita akan menggunakan tambahan bawang bombay. Jadi bawang bombay ini akan kita pakai separuh
separuhnya lagi akan kita buat untuk sausnya dia itu. Oke, sekarang kita akan bikin side course-nya, yaitu tumisan sayur-sayur yang sudah kita potong tadi. Panasin wajannya, kasih olive oil secukupnya, lalu kita bikin dia rata. Nah, kalau masak di sini cepet sobat, kalau masak di tengah hutan ya pasti lama ya, apalagi tempatnya dingin, berangin. Lalu kita akan mulai masak dari batang brokolinya dahulu. Jadi ini batangnya yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, kita tumis dia gini aja. Jangan bingung masukin garam dan lain sebagainya, itu nanti saja, tips dari saya. Oke, kita akan biarkan batang ini sampai ya melayu ya, lebih layu. Ini masih seger banget, jadi ya mungkin 2 menit lah maksimum lah ya. Nanti stepnya bisa sobat ingat ya, jadi apa-apa yang harus dimasukin terlebih dahulu. Nah, batang ini sudah cukup melayu. Sekarang kita akan masukkan paprika. Ini paprikanya yang kuning. Nah, boleh pakai paprika hijau, boleh pakai paprika kuning, nggak ada masalah. Cuman kalau kalian pengen bikin platingnya lebih bagus ya harus ada warna hijau, harus ada warna kuning, dan harus ada warna merah, seperti itu. Biarkan paprika ini mengeluarkan cairannya ya, jadi biar dia itu sedikit lembek. Nah, karena itu akan menambahkan rasa yang unik. Jadi ya rasa-rasa bau khas paprika itu biar bisa keluar dulu. Jadi jangan kalian masukin kondimen selanjutnya, karena paprika sendiri itu agak lama masaknya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama, paprikanya sudah mulai layu, sudah mulai keluar cairannya, sudah mulai bau-bau paprikanya menyengat. Nah, baru kita masukin itu adalah bawang bombay yang sudah kita potong tadi. Sekarang kita masukin ya, dengan durasi yang cepat, karena setelah ini tinggal masak daun paprikanya. Nah, bawang bombay yang tidak terlalu matang itu akan membuat rasa manis. Jadi kita nggak pakai gula. Jadi ya ini kita akan masukkan daun brokolinya, lalu kita kasih garam dan black pepper. Garamnya dulu, terus kita masukin black pepper. Kita akan aduk supaya dia rata. Nah, setelah dia sudah rata begini, kita akan kecilkan sedikit apinya. Dari tomat yang sudah kita potong setengah ini akan kita masukkan langsung aja ke sini. Ini diratain dulu. Jadi nanti akan ada rasa manis, asam lengkap sudah. Brokolinya kalau masukin jangan tanggung-tanggung, pastiin dia rata, semua bagiannya itu nempel. Tomat itu nanti akan sedikit lumer. Nah, brokoli itu sendiri nggak perlu dimasak lama-lama, jadi dengan uap panas saja dia sudah bisa matang. Nah, terakhir kita tutup dulu. Ini sudah kita tutup lebih kurang 2 menit. Nah, sesekali boleh dibuka dan kita aduk. Aduk. Pastiin ngaduknya hati-hati ya, karena kalau ngaduknya agak kasar itu bisa membuat tomatnya itu tadi, yang cherry tomato itu hancur. Jadi usahain tomat ini utuh sampai terakhir pun, dan dia kan memang fungsinya dia selain sebagai penambah rasa ya, kan mempercantik plating kita itu nanti. Sementara nunggu side dish kita matang, kita akan olah bawang bombay ini untuk ke dressing saus. Caranya adalah dengan memotong dia tipis-tipis. Kalau tadi kan memotongnya dadu-dadu, sekarang kita akan memotong tipis-tipis, agak memanjang, tidak perlu menambahkan irisan, cukup potong rata dari samping sini aja.
Nah, usahakan melakukan potongan ini yang selembut mungkin ya, setipis mungkin sehingga dia akan jadi layer per layer waktu nanti kita tumis. Side dish kita ini sudah bisa dibilang siap. Kita taruh dulu dan kita aduk sekali lagi sebelum nanti kita akan melakukan resting. Jadi kalau pengen tahu sudah matang atau enggak bisa dilihat dari warna daunnya. Kalau daun itu sudah terlihat lebih tua berarti dia itu sudah cukup matang. Nah, untuk sentuhan akhir saya akan menambahkan 2 herbs. Yang pertama adalah jalapeno. Ya kan kita orang Indonesia pasti suka pedas ya. Jadi kita akan masukkan jalapeno. Dan yang terakhir adalah oregano. Ini oregano. Side dish kita ini sudah matang dan bisa kita taruh di plate untuk resting. Masih di pan yang sama kita akan kasih olive oil, diratain. Sekarang kita akan tumis jamurnya dengan memberikan saus smoky garlic 2 sendok. Kita ratain dia, masukin jamurnya. Kalau mau nambahin garam dikit aja. Nah, untuk memperkuat rasa kita akan kasih black pepper. Lalu sekali-sekali kita akan aduk. Dan kalau kalian ingin mempercepat masak jamur, bisa-bisa saja dengan cara menutup. Ya, pakai tutup ya. Jadi nanti akan kita tutup biar lebih cepat. Nah, ini sudah rata semua ya sobat. Jadi warnanya pun juga sudah berubah agak orange. Sekarang kita tadi sudah beli di Ocean Deli seperti biasa. Kita pakai sockeye, salmonnya. Nah, sekarang kita akan buka. Kenapa saya suka pakai produknya Ocean Deli? Karena dia masih ada kulitnya. Kulit ini itu enak rasanya dan jarang banget ya ada orang yang jual salmon itu utuh-utuh sama kulitnya seperti ini. Oke, jamur kita ini sudah siap, jadi sudah layu banget. Biarin dia itu masih moist, jadi digigit itu masih kenyal-kenyal gitu, ada manis-manisnya. Jadi kita akan taruh di mangkok. Untuk salmon seperti biasa kita akan potong jadi beberapa bagian. Kalau salmon segede ini saya akan potong jadi 4 bagian. Kita akan balik dia, pastiin kulitnya di atas. Kita akan iris tipis ya, jadi pas di tengah-tengah ini kita akan ngiris dia. Nah, ini kita masukin garamnya, kasih dia black pepper. Nah, usahain kalau bisa black peppernya masuk di luka irisan kita. Nah, terakhir kita akan kasih dia jeruk nipis. Sebelum dipakai bisa digulung-gulung seperti ini. Nah, ini sudah bisa diperas. Lakukan hal yang sama pada bagian baliknya. Nah, biarkan bumbu ini merasuk sebentar. Sekarang kita siapin pan kita. Kita sudah manasin pan kita. Kita akan tambahkan ketumbar. Jadi bisa ketumbar bubuk atau ketumbar apa aja sih. Nah, ini kita ratain ketumbarnya ini sampai dia jadi terpisah satu persatu. Jadi kalau dia sudah kering dia akan kayak pasir gitu. Kalau belum kering dia masih gumpal seperti tanah. Nah, ini ketumbarnya sudah rata, sudah panasnya sudah rata, dia sudah kering banget. Langsung aja kita masukin olive oil. Kita ratain dia. Sampai dia rata dan encer. Kalau dia belum encer berarti tandanya olive oilnya belum panas. Nah, ini minyak kita sudah panas. Kita bisa masukin salmon yang sudah kita proses tadi. Dimasak seperti biasa, daging dulu, jangan kulit dulu ya. Jadi daging dulu. Biarkan lebih kurang 4 menit. Oke, sesekali kita bisa taburin olive oil itu di atas salmonnya seperti ini. Masukin ke lesaknya dia itu. Bentar lagi salmon ini sudah berubah warna ya, jadi kita bisa lihat ya seperti ini ya, udah pink, udah merah.
tandanya sebentar lagi salmon ini bisa kita balik. Nah, sekarang kita balik salmonnya. Dia ini kita masak kulitnya dulu dan panggang. Jadi agak lebih lama supaya kulitnya itu bisa kering dan crunchy. Apinya kita pastiin lebih kecil. Kita sudah melihat salmon kita ini berubah warna, jadi saya angkat ya. Jadi pinknya ini sudah rata ya. Yang ini tadi pertama kita panggang, yang ini yang kedua. Nah, ini harus, kalau kalian pengen crunchy, ini harus lebih tua daripada yang ini. Jadi ini harus lebih overcook karena dia ada kulit. Caranya supaya nggak gosong adalah panggang dia dengan api kecil-kecil ini. Oke, sembari nunggu si salmon ini matang, kita akan bikin sausnya. Jadi kita pakai olive oil, lalu kita akan tumis bawang bombay yang sudah kita iris tipis-tipis ini. Begitu nanti dia itu sudah mulai transparan, langsung kita masukin smoky garlic. Saus ini itu memang harus dimasak lagi karena dia bukan yang cocolan seperti itu. Nah, ini sekarang sudah berubah warna, jadi sudah lebih transparan. Aroma bombaynya juga sudah mulai terasa. Langsung kita masukin smoky garlic. Nah, untuk membuat saus nggak perlu bingung, jadi dikira-kira saja, dicoba-coba saja. Kalau kurang ya tambahin, kalau kebanyakan ya kasih air. Nah, ini akan saya tambahkan air setengah gelas ya. Biarkan dia itu lebih kental. Semakin lama kita masak dia akan menjadi semakin kental. Jadi sebentar lagi saus ini sudah bisa kita pakai. Oke, sekarang kita aduk. Nah, ini saus kita sudah benar-benar siap kita pakai. Juga sudah beli udang, bisa pakai ikijime. Jadi kebayang udangnya fresh banget ya. Udang ini masih transparan kulitnya ya, seperti di video-video sebelumnya. Kenapa saya sampai beli lagi ya, karena udang ini memang enak. Kita akan olah dia dan memanggang dia dengan asin manis. Asinnya pakai kecap asin, manisnya pakai kecap manis. Sekarang kita masukin dia ke kecap asin. Oke, jadi salmon kita ini saya rasa sudah cukup matang. Nah, bisa kita lihat, nah warna yang kita inginkan adalah golden brown seperti ini. Nah, ini crunchy banget, jadi akan sangat meningkatkan nafsu makan ya. Selain tampilannya cantik, warnanya juga bagus seperti ini. Sekarang kita roastingkan dia sama pannya sekalian. Nah, ini kita panggang dia dengan api yang agak besar dikit, 3/4. Lalu kita susun dia seperti ini. Kita bariskan dia, jadi jangan sampai tumpang tindih. Nah, masak udang itu nggak usah bingung. Sekarang kita akan berikan kecap manis, tapi hanya satu sisi ya. Nanti setelah kita balik baru sisi berikutnya. Itu pun memberikannya seperti ini ya. Jadi dia tipis-tipis banget. Nggak usah sampai dicelupin ya. Jadi dia itu biarin tipis-tipis gini aja. Nanti kita akan berikan ke baliknya dia. Kita akan balik dia satu persatu sampai rata. Masak udang sendiri ini nggak lama ya, paling cuma 3-4 menit aja sudah selesai, nggak sampai 5 menit. Sekarang kita kasih kecap manis lagi. Nggak usah terlalu banyak, 1-2 tetes sudah cukup. Oke, sekarang kita akan melakukan plating. Jadi platingnya cukup sederhana. Salmonnya ada di bawah. Ya 2-3 potong. Kita akan pakai 3 potong. Oke, kita ambil salmonnya dulu. Dan seukuran seperti ini. Lalu kita kasih yang agak besar, jadi seperti ini saja. Kita berikan dressing di sampingnya itu pakai kondimen yang sudah kita buat seperti ini. Pastiin warnanya rata ya, jadi semua aspek masuk. Jangan lupa kita tambahkan
tomat cherry yang tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke karbohidratnya, kita pakai kentang. Jadi bisa disusun sesuai dengan ukurannya seperti itu. Nah, terakhir kita akan tambahkan si jamur. Nah, untuk jamur kita ambil dia, nggak usah sama airnya ya. Jadi pastiin dia agak susut gitu. Kita taruh dia di sini. Untuk sausnya kita akan lumuri dia dari ujung sini ke ujung sini. Kasih bawang bombaynya juga. Dan boleh ditambahi sedikit taburan di atasnya sini. Smoky garlic salmon sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Selamat makan. Halo Sobat Seafood, jadi ini adalah tamu spesial kita hari ini. Kita akan makan untuk merayakan welcome back. Oke, selamat makan. Second life.